Apakah sudah bisa dilihat di ini layar? Sudah bisa, Pak Anton. Oh, oke, baik Pak Ya. Husin. Jadi di sini sebetulnya saya akan membahas mengenai keragaman hayati. Sebenarnya keragaman hayati yang nanti saya lihat saya akan kemukakan itu mirip sekali dengan gambar yang dipaparkan di sini nih, di depan ini. Jadi bagaimana cahaya putih itu menembus prisma, lalu kemudian dia terpancar menjadi warna-warni yang sebetulnya warnanya ya tak terhingga itu, indefinite gitu. Nah, meskipun dia sebetulnya sumbernya yang sama, cahaya putih itu tadi gitu. Nah, mungkin itu nanti bisa digunakan sebagai kayak rangkumannya gitu. Sebetulnya ragamnya itu kayak seperti warna pelangi itu sendiri, tapi sebetulnya di balik ragam itu sebetulnya ada eh, kesamaannya gitu, yaitu di situ adalah cahaya putih itu sendiri di sini. Jadi baiklah, nanti saya akan mengemukakan hal ini dengan lebih banyak contoh-contohnya ini mengenai aspek seluler molekuler di dalamnya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai makhluk hidup sebetulnya di sini kita bisa melihat ada manusia, dan karakter dari makhluk hidup itu kan dia bisa memperbanyak diri, dia bisa mereproduksi dirinya. Mereproduksi dalam hal ini ya manusia itu hasilnya manusia lagi, tapi bukan rumput begitu di situ atau anggur di sini. Jadi kalau kemudian kita lihat manusia hasilnya selama kita amati ya manusia lagi gitu di situ. Nah, meskipun begini, kalau kemudian kita lihat anggur hasilnya juga anggur, tapi mereka mempunyai kesamaan memang di dalam hal ini. Coba diperhatikan mengenai apa yang sama. Tentu saja mereka bisa melakukan reproduksi itu sendiri. Tapi kalau kemudian kita pergi lebih jauh, ini kita bicara mengenai gen di sini, manusia ini mempunyai kesamaan, kita bisa melihat aja dengan manusia yang lain, itu hampir 100% kesamaannya. Ada sekitar 0,1% bedanya. Tapi dari segi gen, DNA-nya, itu 99,9% itu sama antara manusia satu dengan yang lain. Nah, dengan simpanse kita sudah bisa lihat berapa kali selalu ini punya kesamaan tertentu dari grup primata yang di sini. Tapi dengan makhluk hidup lain, bahkan dengan anggur tadi, kita juga punya kesamaan. Itu 24% dari DNA kita itu mirip dengan mempunyai fungsi bahkan yang sama dengan DNA pada anggur. Jadi kayak misalnya kalau glikolisis, siklus Krebs, semua enzim-enzimnya itu mau anggur ataupun pada manusia itu mempunyai kesamaan gitu. Nah, apalagi seperti dengan anjing, ini 84%, lalat gula 47%. Jadi sebetulnya di sini ada persentase kesamaan dalam DNA itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita lihat pada yang alam rayanya sendiri, ini kan juga kita melihat banyak sekali ragam, mulai dari hewan, tanaman, dan juga mikroorganisme yang ada di sini. Mereka tentu saja sangat beragam di situ. Lagi-lagi kalau kita bicarakan mengenai hal ini, sebetulnya apa yang sama? Lagi-lagi mereka mempunyai sesuatu karakteristik, yaitu dia bisa melakukan pengkopian diri. Pengkopiannya itu menghasilkan makhluk yang sama seperti dia. Nah, itu karena dia apa bisa ngopi? Karena dia punya informasi genetiknya. Informasi genetik itu seperti kayak kita punya flash disk, kemudian
storage itu, jadi memori yang kita bisa simpan di situ, cuma di sini berupa AGCT. Jadi 4 huruf ini, semua makhluk hidup yang ada di situ, itu berupa AGCT ini informasinya. Tidak peduli dia berupa ular, atau pohon cemara, atau dia itu bakteri, dia punya AGCT ini. Meskipun dia nampak sangat berbeda dan beragam seperti itu. Nah, kalau kita bicarakan mengenai AGCT ini tadi, ukurannya dan sekuennya itu beda-beda memang. Contohnya untuk manusia, itu kita membutuhkan AGCT ini sejumlah 3 miliar kira-kira. Untuk pada informasi itu pada sel sperma ataupun pada sel telur yang nanti kalau digabung ya berarti totalnya itu bisa menjadi 2 kalinya 6 miliar di situ kalau udah jadi diploidnya. Nah, itu sekuen itu semua menyandikan karakter manusia memang dari situ. Bahkan kita bisa melihat apakah kemungkinan sekuen itu membawa informasi yang menguntungkan atau bisa saja mungkin merugikan, misalnya ada kecenderungan kanker seperti ini. Nah, ini juga suatu informasi yang udah ada di dalam genetik itu sendiri. Dan kenapa manusia tidak sama dengan anggur tadi itu, karena informasi genetiknya yang ada di anggur ini tidak sama dengan pada manusia, meskipun ditulisnya sama, juga AGCT itu sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat seperti di sini, tadi kan 99,9% itu DNA antar manusianya itu sebetulnya sama, 3 miliarnya itu. Tapi ada beberapa ini berbeda. Perbedaan ini bisa memberikan konsekuensi tertentu. Makanya itu kemudian kita sebut sebagai, ya itu adalah genetik gitu. Jadi aspek genetik. Jadi kalau kemudian kita bisa lihat seperti di sini, lesung pipit dengan yang nggak ada lesung pipit, itu genetik memang. Ada korelasinya dengan sekuen DNA yang menyebabkan dia ada lesung pipit sama tidak. Demikian juga karakter lain, misalnya warna kulit yang lebih gelap dibandingkan yang lebih terang, atau misalnya ini widow's peak ini, atau apa ini, puncak janda bahasa Indonesianya ini kan nggak ada di sini. Jadi ini berbagai ragam karakter pada manusia itu bisa dilihat dari genetiknya juga, karena itu yang menjadi parameter karakternya tadi. Termasuk apakah dia misalnya di dalam perkembangannya nanti mempunyai jantung yang sehat, atau seseorang mempunyai kecenderungan lebih untuk cenderung hipertensi seperti ini. Ini bisa ada di dalam sekuen yang ada di sini tadi. Dan betapa pentingnya itu tadi, misalnya dalam adaptasi manusia, seperti contohnya aja pada pigmen ini sendiri. Kalau kemudian kita perhatikan manusia yang dari Afrika, ya kan, ini kan kalau kita lihat secara antropologi gitu, ada dari Afrika, out of Afrika, dia menuju ke utara, ini warna kulitnya ini dari yang gelap menjadi semakin terang di sini. Karena apa? Dia perlu mendapatkan UV lebih banyak. Kalau dia gelap, itu perlu waktu lebih lama untuk bisa mendapatkan paparan UV. Jadi misalnya ini di siang hari cukup mungkin 5-10 menit, ini bisa butuh waktu setengah jam untuk bisa, misalnya antara lain UV itu mengubah senyawa kolesterol yang ada di kulit kita menjadi vitamin D. Ini kan suatu reaksi yang dipacu oleh UV. Dan karena pentingnya ini, sampai manusia harus beradaptasi, kulitnya pun harus bisa berubah dalam rangka untuk memanen cahaya UV tadi itu sendiri untuk sesuatu reaksi, misalnya dalam hal ini pemenuhan vitamin D atau metabolisme kolesterol dia yang dari darah. Jadi ini sesuatu yang penting dari segi genetik. Jadi secara umum, sebetulnya di alam itu
adalah laboratorium raksasa. Dia penghasil ragam. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini aja, ada kijang pada umumnya ya macam ini. Tapi kalau dia menjadi albino, mungkin dia lebih mudah diterkam oleh harimau dengan background seperti ini. Tapi kalau background-nya salju atau apa, mungkin dia lebih sintas, lebih survive. Jadi ini mutasi ini sendiri nanti adalah mesin alam untuk menghasilkan ragam. Sedangkan alam itu sebetulnya laboratorium raksasa yang kerjanya itu menghasilkan ragam itu tadi. Nah, selain mutasi, sebetulnya seks ini sendiri itu adalah mesin penting untuk menghasilkan diversity. Jadi dengan seks ini, kita kemudian mendapatkan beragam sel telur dan beragam sel sperma. Isinya nukleotida di sini itu berbeda, DNA-nya, sekuennya dengan yang di sini, lalu ini dicampur lagi selama fertilisasi. Lalu didapatkan kemudian ragam lagi. Jadi ini tidak menunggu berubahnya sekuen yang mungkin lama. Satu generasi aja kita bisa lihat kan di sini hasilnya bagaimana begitu. Dari seks itu sendiri. Di tanaman juga sama seperti itu. Jadi makhluk hidup yang melakukan reproduksi seks itu sebetulnya lebih secara seks itu lebih pada seks itu untuk menghasilkan ragam dengan lebih cepat menghasilkan ragamnya tadi. Sekuen DNA-nya nggak berubah, tetapi dia bisa membuat campur aduk dengan lebih cepat. Membuat gado-gado dari gennya tadi itu dengan lebih cepat melalui seks ini sendiri. Makanya jadi kalau kita bisa melihat di sini, brokoli ini baru ada di tahun 1500-an. Jadi kalau misalnya kita lihat mungkin zaman Majapahit, Gajah Mada, atau Hayam Wuruk, itu dia nggak pernah menikmati brokoli mestinya. Karena itu masih 1400-an misalnya, belum ada brokoli. Nah, mungkin yang ada cuma kubis. Kubis ini ada di 100 AD di situ. Jadi kubis bisa ada di sini. Tapi cauliflower itu baru ada 1400-an. Jadi di sini ini manusia membuat diversity lagi dengan menyilang-nyilangkan melalui seks itu tadi. Dengan seks itu tadi yang tadinya cuma ada ini wild cabbage yang kayak seperti ini bisa selama proses itu disilangkan melalui seks sehingga kita bisa mendapatkan banyak ragam. Yang tadinya ini mungkin juga nggak ada, dan mungkin sangat lambat kalau kemudian kita cuma mengandalkan mutasi, perubahan DNA itu sendiri. Jadi kalau misalnya pada brokoli, misalnya, atau cauliflower, sekarang bahkan ada yang orange warnanya, atau warna ungu, dan itu baru masih, bukan 1400 lagi. Jadi ini banyak hal di mana sebetulnya ragam itu bisa karena mutasi ataupun seks itu sendiri. Ini juga kalau kemudian kita lihat ragam pada jeruk, dan ini sebetulnya kalau di alam, ragam ini netral gitu. Bahkan dia menemukan fungsinya sendiri. Sebagai contoh kan misalnya jeruk Bali ini besar memang, mungkin rasanya juga manis gitu. Tapi kan dia tidak cocok kalau ini dipakai untuk pengasam pada rawon atau soto misalnya. Meskipun dia besar dan manis di sini. Tetapi mungkin jeruk nipis yang kecil ini bisa asam lagi, itu yang lebih sesuai seperti itu. Jadi sebetulnya ragam ini menemukan relungnya sendiri, dan dia merupakan hasil dari reproduksi seksual tadi. Nah, sekarang kita lihat mengenai mutasi sendiri, yang sebetulnya ini kalau bagaimana makhluk itu tidak melakukan reproduksi seksual, dia nggak pakai seks. Contohnya misalnya ini, virus SARS-CoV-2 ini, misalnya. Virus SARS-CoV-2 ini ukuran genomnya cuma 30.000. Tadi kan kita lihat pada manusia
Eee, jadi pada, manusia itu 3 miliar, ini 30.000 bahasa, hanya 30.000. Jadi sangat pendek, sudah gitu ini adalah RNA, yang sebetulnya beda sedikit kalau dengan DNA itu tadinya T, itu berubah jadi U kalau pada RNA. Jadi RNA itu U. Jadi ini sebetulnya adalah sekuen yang awal sebetulnya. Kalau kemudian kita bicara awal dari makhluk hidup itu para ahli yang berhubungan dengan meneliti mengenai hal ini mempercayai bahwa RNA ini nanti juga ada banyak alasan kenapa RNA ini sebagai molekul awal itu sendiri, bukan DNA nantinya. Nah, molekul awal ini yang sebetulnya RNA ini seperti misalnya kalau kita lihat aja, ini segmen dari SARS-CoV-2, tapi kita gambarkan cuma 10 aja, bukan 30.000. Ini tuh bisa berubah. Berubah satu seperti ini, itu mutasi dia, sudah. Kalau ini kemudian berubah lagi menjadi 2, jadi yang berubah. Ini sudah berbeda lagi dengan yang di atasnya. Kalau ini cuma beda satu, ini sekarang antara yang nenek moyangnya ini dengan yang keturunan yang di sini, generasi kedua ini, sudah berubah 2 nukleotida. Nah, begitu seterusnya kalau seperti ini misalnya, ini menjadi sangat berbeda lagi sekuen ini. Ini perlu waktu tapi, entah itu waktunya itu pendek atau perlu sampai ratusan tahun, itu tergantung bagian genetik yang mana yang berubah. Tapi kayak pada virus, pada umumnya, virus RNA itu cuma utas tunggal, nggak bisa ada proofreading-nya juga. Makanya dia kalau berubah, udah nggak ada lagi yang mengoreksi. Untuk suatu virus, perubahan itu biasanya nggak ada yang mengoreksi karena nggak ada proofreading-nya, maka dia ini berubah ya sudah, jadi berubah menjadi seperti ini. Perubahan ini mungkin menguntungkan buat untuk virus itu sendiri nantinya karena dia membuat dia adaptasinya menjadi lebih cepat dan dia juga memang nggak bisa melakukan seks itu sendiri. Jadi mutasi ini mesin produksi ragam sebetulnya. Jadi kita suka memandang bahwa mutasi itu sesuatu yang buruk karena yang kita lihat menjadi monster atau apa. Padahal sebenarnya kalau nggak ada mutasi, ragam itu juga nggak ada gitu sebetulnya. Jadi mutasi ini adalah mesin untuk menghasilkan ragam. Nah, ini kita coba lihat pada SARS-CoV-2 ini tadi, yang besarnya 30.000. Umpamanya aja, kita mensekuen ini, virus yang satu. Ini kita sekuen. Semuanya itu tadi, yang 30.000. Ini kita sekuen. Nah, ini juga kita sekuen. Kita bisa lihat bahwa yang satu dengan dua ini lebih dekat. Karena dia lebih mirip dibandingkan satu dengan tiga. Kan kita bisa lihat dengan mata aja kita juga udah bisa lihat bahwa GG-nya banyak ini beda sekali dengan yang corona satu. Nah, dengan begitu sebetulnya kita bisa membuat gambar yang lebih sederhana. Itu kita sebut sebagai pohon biasanya, filogenetik atau apa seperti itu. Jadi kita bisa taruh misalnya satu ini di sini. Maka karena dua itu lebih mirip, kita bisa taruh dia di situ. Lalu tiga ada di sini. Nah, ini sebetulnya cara eh, orang biologi untuk mencoba mengelompokkan caranya. Dia lakukan seperti ini. Mana yang lebih mirip? Karena apa yang lebih mirip itu asumsinya dia lebih dekat, lebih sekerabat yang kayak begitu. Nah, ini kalau misalnya ini mempunyai info lagi, katakan eh, yang ada di sini ini misalnya dari USA, satunya dari Europe, satunya dari China, mungkin itu mempunyai suatu makna tertentu gitu. Oh, jadi mungkin virus ini yang dari China beda dengan yang dari US dan Europe. Yang US dan Europe mungkin lebih dekat. Itu mempunyai suatu makna. Ini tapi gambaran sederhananya. Nah, sekarang kalau orang mengumpulkan semua contoh virus itu, SARS-CoV-2 dari seluruh dunia, itu gambarnya jadi kayak seperti ini. Nah, jadi kalau kayak kita lihat di gambar ini, warna-warna ini menunjukkan tanda tangan, sekuen signature-nya, tanda tangan dari SARS-CoV-2 ini sendiri. Nah, mereka lihat di sini
Ini ya, tiap warna ini dari sekuen yang berbeda tadi. Jadi ada virusnya yang beredar di Cina paling banyak yang sekuennya warna kayak seperti jingga seperti ini. Nah, kalau yang ini kita lihat di sini itu adalah yang macam ini. Tapi dia memang ada virus SARS-CoV-2 yang tipe yang lain juga seperti ini. Nah, tapi kalau kemudian kita lihat yang dari mainland China ini, lihat dari warnanya aja, di Singapura itu rada-rada mirip nih. Ada yang bagian, tapi sudah berbeda dalam hal komposisinya. Virus ada yang tipe yang kuning ini ada di Singapura. Yang sebetulnya itu ada yang di Hong Kong, seperti ini. Nah, jadi sebetulnya kita ngelihat aja dari sini, ini mereka sekuen semua. Kita bisa melihat kan, misalnya di Italia, ini ada merah, yang nggak ada di Cina. Makanya kita bisa lihat kan sebetulnya di situ virus SARS-CoV-2 yang di Italia itu beda sekali dengan yang beredar di mainland China. Kita bisa melihat sangat berbeda kan, striking ini merah di sini. Nah, USA ini lain lagi juga, ada biru di sini. Ini mirip dengan yang sedikit dengan ada yang di Kanada. Jadi ini kompleks sekali sebetulnya, dan coba lihat ini. Untuk virus, karena virus itu gampang dan untuk berubah itu cepat, makanya lihat nih, dalam waktu dari misalnya kita anggap aja awal tahun sampai sekarang, dia menghasilkan banyak sekali ragamnya. Sudah. Maknanya apa? Nanti mungkin kita bisa tahu setelah orang meneliti lebih lanjut. Tetapi ini menunjukkan ke kita bahwa dia eh, punya cara untuk membuat ragam tadi. Nah, karena RNA itu tas tunggal, makanya jadi bisa kita sebut seperti nggak stabil gitu. Kalau manusia kan relatif stabil sebetulnya artinya. Tapi dengan seks kita bisa membuat ragam. Meskipun juga ada yang nggak pakai seks, mutasi-mutasi itu juga bisa kita bisa lihat pada manusia juga. Ada sickle cell anemia, ada mungkin beta thalassemia, macam-macam penyakit genetik dan sebagainya yang memang bisa diakibatkan oleh mutasi. Tetapi ini pada virus ini lebih mudah karena dia cuma utas tunggal, cuma 30.000 basa jumlahnya. Jadi di sini ini bisa dilihat di Drexel ini, genetic tracing barcode is rapidly revealing COVID-19 journey dan evolusi. Jadi journey, kenapa itu? Karena bisa kita lihat di sini. Ini yang hasil mereka. Jadi sekuen yang bunder-bunder ini, warna ini, yang tiap bulatan ini, itu menunjukkan virus yang mereka sekuen, genomnya, isolat-isolat tuh. Nah, isolat ini mereka kumpulkan, lalu mereka buat pohon, seperti tadi yang saya sebutkan pohon tadi. Lalu warna-warna ini menunjukkan di mana virus itu diisolasi. Jadi yang warna ungu, ini tuh diisolasi dari Cina pada umumnya. Lalu yang warna hijau dan kuning, ini mereka dapatkan di Italia, di Eropa, begitu. Lalu yang merah ini, mereka banyak dapatkan di Amerika dan Kanada. Dan ini kalau mereka lihat, maka mereka bisa menggambarkan perjalanan virus seperti ini. Jadi kayak seperti ini dari Cina, di Wuhan, lalu bagaimana dia berubah waktu di Eropa. Apakah ini berhubungan dengan keganasan virusnya? Kita juga nggak tahu di situ, karena sekuennya berbeda. Lalu kemudian di Amerika sedikit berbeda lagi. Ya tentu saja pasti ada yang sama juga di sini. Tetapi kan seperti tadi kita lihat, itu kompleks. Karena si virus ini kan mix, campur-campur. Apalagi manusia terbang kemana-mana udah di seluruh dunia tadi itu. Cuma masih ada kayak semacam eh, etnik dari virus itu tadi. Kita bisa melihat ada macam kesamaannya, seperti misalnya kita lihat nih, negara-negara Asia Timur sama Asia Tenggara, ini nampaknya ungu yang mendominasi. Apakah virus ini lebih jinak atau tidak? Nah, itu nanti kita bisa lihat lagi kalau datanya lebih banyak. Tetapi ini menunjukkan bahwa bagaimana kita bisa menggunakan sekuen dan kita bisa mengerti bahwa mutasi itu sangat penting untuk bisa dia bisa survive. Makanya jadi kalau kita bicara mengenai survival ini sendiri atau sintasan, kita mungkin ingat mengenai Charles Darwin kan bicara. It is not the strongest species that survive,
survive, nor the most intelligent, but the ones most responsible to change. Jadi si virus itu meskipun kita bilang, oke, dia makhluk hidup yang kelihatannya sepertinya, apa itu, bukan seluler juga, tetapi dia adalah, makhluk hidup yang tergantung pada sel. Tetapi sebagai makhluk hidup antara, ini sebetulnya, nggak hidup dan juga nggak mati, dia juga punya survival, punya cara untuk bisa sintas, itu tadi. Itu ditunjukkan bagaimana dia bisa mencari cara untuk bisa sintas di antaranya. Nah, saya mau bicara sedikit di sini bagaimana sebetulnya, eee, organisme itu dikelompokkan selama ini. Kita tahu, di alam banyak sekali makhluk hidup itu. Tapi pada awal-awalnya orang cuma bilang, "Oh itu manusia, apa itu hewan, itu tanaman." Bahkan manusia sendiri, karena kita beda sendiri dianggapnya. Jadinya, berikutnya baru kemudian kita bisa masukkan dalam klasifikasi manusia ya sebetulnya kelompok hewan, lebih mirip dengan hewan seperti itu. Tetapi itu semua masih antroposentris caranya, menempatkan manusia sebagai the top-nya gitu. Nah, di sini orang bertanya, jadi Carl Wuss misalnya, atau ahli-ahli yang menanya, bagaimana ya kita bisa mengelompokkan makhluk hidup itu bukan ngelihat wujudnya gitu, yang seringkali bias. Karena kita selalu menganggap misalnya, oh karena ini lebih dekat manusia, maka kemudian kita kelompokkan dia lebih sekerabat. Tapi apa betul begitu gitu? Padahal bentuk atau apa namanya, kita sudah sering kali tahu kan, ikan paus, ikan hiu sama manusia. Mungkin dari bentuk ikan paus sama ikan hiu mirip, tapi kita tahu ikan hiu itu jauh dari manusia, tapi malah ikan pausnya yang lebih dekat ke manusia. Nah, kayak seperti itu kan nggak bisa kalau kita cuma melihat mengenai morfologi. Makanya itu jadi sebetulnya apa yang sama, itu orang melihat mengenai sesuatu, bahwa semua sel, mau sel bakteri, sampai ke sel manusia, itu semua itu membuat protein. Kalau dia membuat protein, maka dia punya ribosom namanya, mesin untuk buat protein. Jadi nggak ada sel nggak membuat protein. Karena semua sel buat protein dan ada ribosom pasti dia punya ribosomal RNA ini. Ribosomal RNA ini makanya nanti menjadi hal yang dipakai sebagai universal. Karena apa? Dia ada pada semua sel. Jadi sel apapun itu pasti mengandung ribosomal RNA. Nah, di sini dipakai awalnya ribosomal RNA yang pendek, karena pada waktu itu mensekuen itu sulit. Sekarang ini mudah sekali, 16S ataupun 18S, orang selalu bicara mengenai hal ini. Jadi ribosomal RNA ini menjadi cara tanpa kita tahu, pokoknya yang penting kita cek. Bahkan untuk sesuatu yang mungkin sudah in the past, di lalu, seperti misalnya ada tumbuhan yang bersamaan dengan mumi di Mesir, kita bisa menentukan sepanjang ada ribosomal RNA-nya. Tanaman yang waktu itu di zaman mumi di Mesir itu, dia termasuk kelompok apa misalnya? Atau lebih sekerabat dengan mana? Nah, pakai ini. Dan ini universal. Karena apa? Semua makhluk hidup punya ini. Kalau keping atau tulang belakang kan repot. Karena keping bagus untuk tanaman-tanaman berbiji. Ini kepingnya 2 dikotil, atau monokotil, kepingnya 1. Atau tulang belakang, vertebrata, kita bisa pakai. Tetapi kalau tulang belakang kan nggak ada di kedelai atau di jagung, seperti itu. Tapi ribosomal RNA, mau jagung, mau ragi roti, mau bakteri, semua punya. Seperti tadi kita lihatkan pada virus. Nah, makanya hasilnya itu seperti ini. Hasilnya itu seperti ini, semua itu, kalau makhluk hidup itu di sekuen, ribosomal RNA-nya itu, di pohonnya itu ada 3 cabang utama ini memang. Dan manusia itu ada di sini, di kelompok ini. Jadi kalau kemudian kita lihat di sini, ini ragi roti ada di sini, ragi roti di sini, E. coli itu ada di sini. Proteobacteria ini, grup di sini ini. Ini banyak ragamnya. Jadi E. coli
ini jauh sekali dengan ragi roti. Ragi roti ini lebih dekat dengan manusia, kekerabatannya, dibandingkan dengan E. coli. Ini kalau kita menggunakan tata cara di mana kita menggunakan sistem itu yang universal tadi, menggunakan ribosomal RNA, sehingga kita bisa juga memperkirakan sekuen yang di sini ini, itu adalah universal ancestor, sekuen awal itu siapa atau macam apa, seperti itu. Nah, ini memang hypothetical, karena sudah in the past, kita nggak tahu. Tapi ini adalah sesuatu yang kita bisa melakukan inference gitu. Universal ancestor ini macam apa di sini. Tapi ini semua ragam yang ada di bumi ini bisa dikelompokkan macam begini. Jadi kita nggak antroposentris lagi. Manusia itu, lihat nih, coba di sini. Animal, bahkan manusia di sini itu hanya sebagian sepucuk kecil dari seluruh ragam ini. Dan kita bisa lihat dua cabang ini bahkan, termasuk bahkan ini, cabang dari eukarya ini tuh nggak kelihatan nih. Flagellates nih kan, di Microsporidia, semua ini, Slime mold, ini tuh nggak nampak mata, nggak kasat mata ini. Jadi sebetulnya sebagian besar makhluk di bumi itu nggak kasat mata gitu. Kalau kemudian kita melihat yang kasat mata ini, ya cuma sedikit, sebagian kecil saja yang ada di bumi ini. Nah, itu mungkin menyadarkan ke kita bahwa sebetulnya pendekatan dengan cara melihat yang kasat mata itu tidak selalu kemudian mencerminkan apa yang ada di situ gitu. Jadi yang sebenarnya ada di seluruh bumi tadi itu. Jadi ini Carl Woese, mungkin Bu Dami juga mengenalnya juga karena ada di building yang berdekatan waktu di Illinois. Carl Woese ini profesor microbiology, tetapi dia bisa menggunakan 16S tadi itu, bertanya dia, parameter apa yang universal, dia tidak terkungkung pada biologi, karena dia sebetulnya itu punya background-nya itu matematik, fisik, dan biofisik. Jadi makanya pentingnya juga kita mendapatkan pandangan dari orang yang di luar biologi. Kalau dia bukan dari biofisik, mungkin orang nggak pakai ribosomal RNA tadi, karena mungkin pakai daunnya, batang, keping, dan sebagainya. Dia mau tahu apa yang universal pada semua makhluk hidup. Dan itu yang dipakai, ini pertama kali, makanya ribosomal gene itu dipakai untuk taksonomi. Jadi beliau sudah wafat, jadinya beberapa tahun yang lalu, jadi ini menjadi semacam apa ya, legasinya di situ. Taksonomi itu menjadi feel fresh dengan banyak hasil yang bisa memaknai karena menggunakan parameter yang universal itu tadi. Nah, kalau kemudian kita melihat di sini pada evolusi bumi, ini tentu saja kita bicara mengenai geologi dan bisa ditanyakan pada ahli-ahli geologinya. Jadi itu bumi itu ada 4,5 miliar tahun yang lalu. Dan ini semua kondisi di sini ini anaerobik, tidak ada oksigen, tidak ada O2. Jadi O2 itu nggak ada. O terikat ada sebagai H2O misalnya, kayak gitu tuh ada. Tetapi di sini ini sampai 2,5 miliar tahun ini itu anaerob pada dasarnya, apalagi di antara ini ke sini. Ini nanti kita lihat di sini. Nah, kalau kemudian kita lihat sekarang, dalam kondisi anaerob, kita tahu sendiri, bahan organik penting kan glukosa. Glukosa bisa dibuat pati, kemudian karbohidrat, segala macam, dan penyusun tubuh kita, ini adalah dasarnya glukosa. Kita tahu sendiri, glukosa adalah sentral. Glukosa, ini C-nya ini 0 bilangan oksidasinya. Itu didapatkan dari yang C-nya ini positif 4 di sini. Jadi C ini harus bisa direduksi untuk bisa jadi glukosa. Jadi kalau ini sebaliknya, glukosa dibakar, itu dioksidasi jadi CO2. Tapi kalau CO2 ini harus ditambat atau diubah menjadi glukosa, ini harus ada elektron masuk. Elektron untuk mereduksi CO2. Dari mana ini? Pada kondisi anaerob. Nah, sebetulnya di kondisi anaerob banyak sekali. Dan sampai sekarang pun banyak makhluk hidup menggunakan ini. Misalnya besi, tahu kan ferro di situ. Ferro ini bisa diubah menjadi ferri. Ini diambil elektronnya. Jadi kan ini,
elektron diambil, nah makanya bakteri bisa menggunakan besi untuk bernapas. Dalam hal ini artinya dia apa? Dengan cukup dengan besi, dia bisa mengubah CO2 itu menjadi glukosa. Jadi jangan kita pikir bahwa kalau mau glukosa harus fotosintesis, harus ada cahaya matahari, nggak perlu. Ini kalau ada besi, ya dia bisa pakai bakteri tertentu tentu saja. Nah, misalnya ada H2S tuh di situ. H2S kalau diambil elektronnya di sini juga bisa. Hasilnya apa? Sulfur. Makanya kita bisa lihat di kawah gunung segala ada banyak untuk diambil elektronnya. Jadi elektron itu penting untuk menambat supaya CO2 itu menjadi bahan organik. Jadi microbes ini nanti mengubah biosfer kita secara kontinu mengubah. Kenapa? Itu tadi salah satunya yang besar ini. Nanti saya tunjukkan di sini. Air itu sangat banyak di bumi. Nah, kalau bisa menggunakan air, organisme ini bisa survive dengan baik. Bagaimana itu caranya? Ya, dia menggunakan dia sebagai elektron source, sumber elektron. Jadi, akan menggunakan dia sebagai sumber elektron, bukan untuk berselancar. Nah, ini lagi, kembali kita bisa lihat, kalau H2O itu diambil elektronnya, maka CO2 ini bisa direduksi jadi glukosa. Ini diambil elektronnya kayak tadi. Tadi kan ngambil besi, ngambil H2S. Sekarang ngambil dari air. Tapi kemampuan untuk ngambil elektron dari air ini perlu waktu. Makanya pada waktu air bisa diambil elektronnya, itu terjadi revolusi besar di bumi. Karena apa? Limbahnya ini. Terjadi limbah besar-besaran pada waktu itu di bumi, oksigen itu mencemari bumi. Makanya sebetulnya kita bisa lihat sekarang, kita aja masih terasa kan, kita butuh antioksidan. Karena si oksigen ini sebetulnya punya efek nggak baik juga gitu. Karena dia limbah untuk ngambil elektron sebetulnya, sehingga dihasilkan oksigen. Makanya itu sebetulnya akhirnya karena ini menghasilkan ini karbohidrat yang penting, rame-rame itu semua pada membuat revolusi menggunakan air. Air dipakai, limbahnya adalah oksigen. Itu kita bisa lihat sendiri kan, fotosintesis ini oksigenik yang menjadi parameter gimana dapatkan CO2 menjadi glukosa ini sendiri. Nah, sekarang kita lihat. Karena ada oksigen itu tadi, nanti makhluk hidup juga harus beradaptasi. Gara-gara oksigen tadi itu ada banyak yang mati kena oksigen juga. Nggak suka dia. Karena buminya itu kan nggak mengandung oksigen. Makanya lihat ini. Kalau kita menggunakan karbohidrat, itu sebetulnya pada waktu itu kayak seperti glukosa ini diubahnya menjadi laktat sama etanol. Misalnya, kita bisa lihat jadi alkohol ataupun asam laktat pada fermentasi. Itu bisa. Dan memang respirasi ini, macam ini, sebetulnya fermentasi ini terjadi menghasilkan cuma 2 ATP per mol glukosa. Nah, tapi pada manusia, kita nggak melakukan ini. Banyak makhluk hidup sekarang menggunakan penerima elektron akseptornya itu, jadi adalah mengubah ini, dibakarnya langsung jadi sampai CO2. Hasilnya banyak ATP-nya, 36, bahkan bisa 38. Nah, ini menghasilkan cuma 2 ATP. Kalau glukosa, dia ubah jadi laktat sama etanol cuma. Jadi sedikit sekali itu ATP-nya, nggak banyak. Tapi kalau glukosa itu bisa dibakar, dioksidasi, balik lagi jadi CO2, maka dibakar habis, hasil energinya tinggi. Dengan cara apa? Ini tapi harus ada oksigen. Nah, tadi bumi penuh dengan oksigen, maka kemudian organisme rame-rame beradaptasi, dia berusaha untuk bisa memanfaatkan oksigen ini. Nah, ini berevolusi lagi. Bagaimana hidup dengan oksigen yang tadinya juga berbahaya tadi, tapi menghasilkan sesuatu nih yang reward-nya tinggi, yaitu 36 ATP-nya. Ini kita bisa lihat. Tapi ini juga makhluk hidup ini tetap masih ada. Meskipun ya dia tersingkir ya, berada di kondisi yang harus anaerob. Makanya kalau buat wine, dan nggak bisa kalau ada oksigen dia di situ. Jadi harus kondisinya anaerob. Jadi ini yang tadi itu masih ada. Jadi kalau kita melihat nih, makanya jadi sebetulnya di evolusi bumi tadi itu, ini adalah umur dari bumi dalam miliar tahun. Ini 0
miliar tahun. Jadi zaman sekarang ini. Jadi sekarang ini ada zaman dinosaurus yang sekitar 200 juta tahun ini. Segini 200 juta tahun. Lah kalau kita balik ke 4 miliar tadi, 4 miliar itu buminya masih baru dibentuk di sini. Ya, buminya baru dibentuk, ini baru terbentuk, itu baru sudah ada origin of life karena ada bukti dari kehidupan yang menjadi fosil, dan fosil itu diukur itu sampai 3,5 miliar. Jadi 3,5 miliar itu sudah ada kehidupan. Cuma di sini itu berlangsung, lihat nih, anoksik, nggak ada oksigen. Oksigen itu baru mencapai 20% di sekitar 1 miliar tahun yang lalu di situ. Dan adanya oksigen ini karena di sini ada evolusi di mana terbentuk oksigen. Itu tadi, fotosintetik oksigenik itu tadi. Yang kemudian kita bisa lihat, ini kemudian lama-lama buminya menjadi tercemar oleh oksigen. Jadi tercemar oleh oksigen, maka nanti bisa menghasilkan ozon. Ozon ini yang menjadi pelindung sehingga metazoa, makhluk-makhluk hidup yang multiseluler, bisa hidup di darat tadi itu. Dinosaurus ada 200 juta tahun yang lalu. Manusia ini cuma malah di baris kecil aja dari seluruhnya sejarah bumi ini. Jadi kalau lihat ini di sini, ini nanti bumi ini hampir seluruh sejarahnya itu, yang hidup itu adalah mikroorganisme memang. Makanya kita nggak perlu heran nanti kenapa misalnya seperti virus, bakteri itu akhirnya juga membuat kita kalau nggak kagum, ya paling-paling kita terkejut seperti kayak COVID tadi itu. Karena dia ini, itu bisa kita bilang, dia ini sudah di bumi itu udah hampir setua sejarah bumi ini sendiri gitu. Ya tentu saja dia punya pengalaman banyak di sini. Bahkan dia mengubah bumi yang tadi anoksik menjadi oksigenik loh di sini. Jadi kalau kita lihat kurun di sini ini revolusi besar menemukan cara untuk membelah air tadi itu. Memanfaatkan elektron dari air itu menyebabkan air itu sekarang bisa diekstrak dan menghasilkan oksigen. Jadi mikrob ini sudah mengubah atmosfer sejak 4 miliar tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat di sini, oksigen itu adalah byproduct dari teknologi baru. Pada waktu itu, sekitar 3 miliar tahun yang lalu itu, ditemukan teknologi baru sudah untuk mengekstrak elektron dari air. Makanya sekarang kita bisa pakai oksigen kan. Lalu kemudian kita kasih karbon dioksida, kasihin ke tanaman, lalu ke oksigen. Lagi ini menghasilkan oksigen, kita pakai di sini. Ini yang kita lihat. Padahal sebetulnya ini kejadian ini hanya gambar kecilnya yang terjadi. Nah, itu makanya kenapa kalau kemudian kita lihat ini awal sel yang menjadi sel tumbuhan misalnya, itu tuh dia itu anaerob yang 2 ATP itu tadi cuma. Tapi kan dia ngelihat misalnya bakteri seperti cyanobacter ini bisa menggunakan air tuh. Teknologinya bagus. Nah, dia bersimbiosis. Lama-lama simbiosisnya itu dia bukan lagi cuma ketemu gini, tapi dia ambilnya semuanya. Jadi dia ambil seluruh bakteri dengan DNA-nya, semua genomnya itu masuk ke dalam selnya dia. Udah. Ya. Jadi seluruhnya itu diambil. Terus oksigennya gimana? Toksik kan? Oksigennya malah dimanfaatkan. Ini ada bakteri yang bisa memanfaatkan. Biasanya bakteri aerobik namanya. Bakteri ini kita kenal banyak bakteri ini. Ini juga begitu. Nanti ini diambil dan kemudian kita bisa tahu itu menjadi namanya kloroplas dan satunya menjadi mitokondria. Mitokondria ini punya DNA sendiri, punya ribosom sendiri, kloroplas juga punya DNA sendiri, punya ribosom sendiri. Itu sebabnya makanya orang bisa melacak kenapa sebetulnya mitokondria dan kloroplas itu hasil affair sel kita di zaman dulu. Terus masuk aja, diundangnya semuanya. Nah, makanya seperti di sini, Lynn Margulis ini menyebutkan, life did not take over the globe by combat, but by networking. Jadi sebetulnya hidup itu tidak
kemudian bisa memenuhi alam ini dengan cara perang gitu, tetapi dengan networking. Ini coba di sini. Dia tidak kemudian bermusuhan dengan cyanobacter ataupun dengan bakteri aerobik karena dia misalnya, wah ini kamu kok bisa membelah air dan efisien, lalu dia nggak suka. Bukan begitu, malah dia undang ke sini. Itu makanya jadi sebetulnya networking yang menghasilkan sekarang mitokondria kita menyebabkan kita bisa menjadi aerobik. Demikian juga tanaman bisa ada seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, umpamanya aja ini adalah bumi terbentuk pada jam 24.00, itu sekitar jam 8 ini sudah ada mikroorganisme, sudah ada kehidupan di sini. Nah, kalau kemudian kita lihat di sini, dinosaurus itu ada di sekitar jam 23.40 sebelum tengah malam di sini. Manusia itu jam 23.59. Jadi kita ini sebetulnya kalau ini jam kehidupan ini, bumi ini umurnya itu 24 jam, kita itu cuma 1 menit terakhir aja yang ada di situ. Seluruhnya ini merupakan sejarahnya mikroorganisme kan, yang tadi saya bilang itu tadi. Makanya dia mengubah atmosfer bumi segala macam, itu sudah dilakukan dan sudah terjadi. Itu bagian dari sejarah bumi itu. Jadi ini kalau kita lihat, Earth has been a bacterial world for at least 3.5 billion years. In the ocean, segala macam ini kan sudah tadi saya bilang, long before plants and animals have evolved, bacterial colonies flourish and grew. Jadi memang Earth itu mikrobial planet. Jadi kalau kita lihat makanya orang ke Mars itu bukan cari manusia, tetapi ada bakteri nggak di situ. Karena itu yang bisa mengkolonisasi kondisi yang ekstrim tadi. Jadi kalau kemudian kita bicara mengenai misalnya ini di Bali ada sistem subak atau di Jawa seperti ini tuh sebetulnya suatu hal yang kadang-kadang kita nggak terlihat. Kalau kita ambil tanahnya aja, itu banyak sekali bakteri di sini. Dan bakteri ini sebetulnya ikut menyuburkan ini dengan kondisi subaknya misalnya. Karena sistem perairan dia itu memungkinkan bakteri ini semua untuk bisa hidup dan menambah nitrogen, memberikan kondisi di situ. Tapi kalau kemudian ini kalau kita lihat nih ada banyak sekali komunitas. Tapi kalau kita misalnya kasih pupuk sembarangan secara sintetik, pupuk sintetik sembarang, maka kemudian ini bisa mengacaukan seluruh komunitas mikrob di situ dan berakibat akhirnya kita tergantung gitu kepada kondisi itu. Nah, kalau tidak hati-hati melihat komunitas ini sendiri. Jadi kalau kita melihat nih seperti ini, bakteri yang hidup di tanah itu. Kalau ada oksigen, dia bisa kemoheterotrof atau kemoautotrof. Dia bisa juga kalau ada cahaya atau enggak, itu anaerob bisa begini. Dia bisa ada 6 gaya hidup fotosintetik, bisa respirasi anaerobik, fermentasi, bisa kondisi kemoheterotrof atau kemoautotrof. Ini satu makhluk hidup bisa kayak begini. Manusia kan enggak, cuma butuh oksigen. Jadi kalau misalnya bakteri itu diinjek oleh kita, ya tetap aja dia bisa hidup karena dia bisa nggak pakai oksigen. Tergantung ada cahaya atau tidak, misalnya gitu. Jadi ini diverse sekali dan memberikan konteks meskipun kita nggak bisa ngelihat dia. Makanya kalau misalnya seperti di Yellowstone National Park seperti itu, ini itu sebetulnya gambaran ini kelihatan indah, ada yang biru, terus kemudian yang hijau, terus kemudian kuning, coklat. Ini semua adalah komunitas bakteri sebetulnya. Ini ada manusianya di sini, kelihatan kecil-kecil gitu. Tapi ini komunitas bakteri. Dan di sini sebetulnya enzim pertama, Tag DNA polymerase yang untuk PCR itu tuh ditemukannya Thermus aquaticus, bakteri ini. Kalau nggak ada itu PCR tuh nggak ada. Masih. Jadi enzim yang dipakai untuk reaksi PCR ini ditemukan di sini antara lain ini Thermus aquaticus yang sekarang kita sebut Tag DNA Pol ini dari sini. Jadi ini komunitas bakteri. Nah, kalau kemudian kita lihat pada bakteri juga, seringkali kita pikir bakteri itu sendiri, tapi nggak begitu. Di alam itu dia ini bisa perlu bakteri yang lain. Kayak misalnya ini, kalau kita lihat nih bakteri yang putih ini makin lama makin kalau makin jauh itu dari bakteri yang ini, yang putih ini, yang orange ini, makin lama makin nggak bisa tumbuh. Jadi mereka itu perlu teman karena hidup di luar itu bukan sendirian sebetulnya. Ini makanya jadi sesuatu kenapa makanya sebetulnya
bakteri pun itu work synergistically sebetulnya, banyakan gitu. Makanya seringkali kita gagal menumbuhkan bakteri ini di laboratorium karena kita nggak memperhatikan bahwa dia itu sebenarnya bukan cuma isolat sendiri. Kalau kita isolasi itu kayak kita buat terpisah gitu, sebagai isolat yang terpisah. Makanya kenapa nanti Louis Pasteur bilang itu it is the microbes who will have the last word. Itu karena begitu gitu. Kalau misalkan manusianya nggak ada, bakteri itu bisa hidup sebetulnya sendiri. Jadi mereka nggak perlu ada manusia sendiri gitu di situnya. Nah itu kita bisa lihat sendiri. Sekarang seluruh dunia bicara tentang corona dan kita dibuat seperti ini gara-gara cuma misalnya makhluk hidup yang corona itu tadi. Nah jadi kalau kemudian kita lihat sebenarnya alam raya ini tadi saling melengkapi, nggak ada yang superior atau inferior sebetulnya. Jadi memang kita bilang di mana ada yang mana yang lebih superior. Bahkan eh, Lion King-nya sendiri nantinya pun akan jadi makanan bakteri pada akhirnya. Jadi sebetulnya nggak ada yang superior atau inferior, karena ini sama, semua punya fungsi sendiri-sendiri yang kayak gitu. Ya itu kalau kemudian kita bicara seperti di tubuh kita, sebetulnya sama, mirip seperti ini. Karena tubuh kita ini sebenarnya terdiri dari 10 triliun sel nih. Jadi kita itu sebetulnya mikroskopik sih, kalau dari segi apapun juga, cuma ngumpul selnya. Dari awalnya pun kita mikroskopik. Sel sperma dan sel telur nggak bisa kita lihat. Zigotnya juga nggak bisa kita lihat. Tapi setelah menjadi 10 triliun ini, maka kemudian kita bisa lihat. Dan itu pun terdiri dari macam-macam. Makanya di sini, dari awalnya itu sel sperma dan sel telur, kalau mau jadi otot, jantung, hati, semua dipersilahkan. Bebas. Ini tubuh kita memberikan kebebasan kan nih, kebebasan untuk menjadi apa. Itu. Jadi kebebasan ekspresi ini adalah biasanya di dalam biologi kita sebut sebagai developmentalnya itu tadi. Developmental biology, kebebasan ekspresi. Tapi masalahnya di tubuh kita juga nggak mau bebasnya itu sembarangan. Kalau dia jadi sel kanker, ini akan dihancurkan oleh killer cell dan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi dia nggak mau ada kanker. Meskipun ini boleh bebas jadi apa saja. Jadi ada kontrolnya di tubuh kita itu sendiri. Ini juga perlu untuk bisa melihat di dalamnya. Jadi ini memang tubuh kita memberikan contoh bagaimana ini saling melengkapi, bukan untuk menyeragamkan. Nah, tapi kita lihat di sini. Meskipun dia itu selnya ini adalah sel eukariotnya manusia, ini kalau kita lihat pada kulit, itu sebetulnya tidak sendiri. Dia ini sel kulit, ini ada sel yang halus, rambut, lalu ini di sini ada yang merah-merah ini, bunder-bunder ini adalah bakteri sebetulnya. Itu adalah sel-sel bakteri yang hidup normal di kulit. Bisa saja bakteri ini sebetulnya ini melindungi kulit kita dari bakteri lain yang tidak perlu. Nah, kalau kemudian kita mencuci kulit kita ini sampai bersih, pakai desinfektan ataupun bahkan antibiotik, itu juga nggak baik. Karena bakteri ini bisa kemudian ini, karena ini bukan bakteri transien, ini bakteri yang normalnya ada di kita, di kulit kita. Belum lagi bakteri yang ada di usus dan sebagainya. Jadi sebetulnya ini lebih banyak lagi sebetulnya konteksnya di sini, sehingga manusia itu sendiri sebetulnya konteks yang sendiri itu ya bineka, meskipun cuma ada satu begitu aja. Ini contohnya kita bisa lihat. Itu di manusia, itu yang gen bakteri, kita itu lebih banyak daripada gen kita sendiri. Human-nya sendiri cuma 22.000. Gen bakterinya itu ada 8 juta. Terus ada gen dari fungi, kemudian juga dari archaea. Ini bakteri yang lain lagi. Yang apa seperti prokariot yang lain, yang ini. Ini jadi sebetulnya manusia, belum lagi virusnya di dalam itu penuh di situ di antaranya. Jadi living system itu a giant pool of gene and pseudogene. Jadi kalau nanti kita bicara sebetulnya ini tuh isinya itu adalah gene dan pseudogene itu aja yang ada. Nah ini kalau kemudian kita tutup, maksudnya kita buat rangkuman di sini ada kayak di Scientific American ini menuliskan waktu itu how we conquer the planet, ya kan? Our species wielded the ultimate weapon, cooperation di situ. Jadi fierce competition for scarce resources leads to cooperation even with our microbiome.
Jadi bahkan kita pun harus mengundang bakteri untuk bisa melindungi dan seperti tadi, kalau kita bisa lihat mitokondria sama kloroplas itu adalah hasil dari bagaimana kompetisi scarce resources tadi itu. Nah, yang terakhir nih saya cuma mau melihatkan aja yang dikemukakan oleh Lynn Margulis tuh kan, itu dia biologis di UMass sudah meninggal juga. Dia bilang life did not take over the globe by combat but by networking. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai di Indonesia, seperti orang Jawa itu sudah punya cara ya menyampaikan sesuatu kayak seperti ini gunungan nih. Ini kan gambar dari networking di situ. Ada manusianya, kemudian ada juga hewan, ada tumbuhan. Cuma mikroorganisme mereka nggak bisa tunjukkan, tapi mungkin mereka bisa tunjukkan sebagai dewa-dewa atau sebagai sesuatu makhluk yang tidak nampak memang di sini. Itu di sini di dalamnya. Tapi ini menunjukkan bagaimana mereka punya kearifan lokal, udah mewadahi bagaimana sesuatu seperti networking ini yang menjadi cerminan dari alam itu seharusnya memang menjadi perhatian karena kalau kemudian satunya hilang bisa membuat ketimpangan dan juga suatu katastrofi sendiri. Jadi kalau kemudian kita lihat tadi itu saya bicara mengenai ragam itu sendiri memang suatu keniscayaan, tetapi ragam ini itu sebetulnya punya benang merah yang sama. Sebetulnya dia itu juga berasal dari cahaya putih yang sama sih sebetulnya. Jadi kalau kemudian kita lihat ini ragam, banyak, tapi ya DNA itu semuanya pada ujungnya itu. Mempunyai kesamaannya itu adalah pada level itu adalah cellularity ataupun pada DNA itu sendiri. Jadi saya kira itu yang tadi saya akan kemukakan mengenai aspek ya ini mungkin kalau ada satu hal di sini tuh ini kadang-kadang kan kalau kita menanyakan sesuatu itu waktu masih kecil kita menanyakan dari mana bayi itu kita bisa bilang oke, bayinya datangkan dibawa oleh bangau. Nah, perkembangannya kalau kemudian kita bisa tahu sebetulnya bukan begitu. Mungkin ini dari sel sperma bapaknya dan sel telur ibunya, lalu baru dapatkan dia. Nah, kalau kita tahu tanya lagi, apa yang ada di sel sperma dan apa yang ada di sel telur, nah mungkin ini sesuatu yang harusnya kita bisa lebih jauh kan, itu akhirnya kita ketemu yang DNA tadi. Jadi makanya kalau kemudian kita bicarakan mengenai DNA ini sendiri, ini adalah cara kita untuk mencari tahu lebih sebetulnya, bukan cuma sekedar bangau ini tadi gitu. Cuma pada level anak itu sendiri, levelnya nggak nyampe gitu. Kalau kita juga harus menceritakan dia bahwa itu adalah DNA gitu. Atau bagaimana kita mau menceritakan bahwa itu sel telur atau sel sperma dalam perkembangan kalau anak itu masih balita misalnya. Jadi bahasa ini ya disesuaikan aja memang karena kita nggak tahu gitu. Jadi kalau mestinya kalau kita lihat oke, kadang-kadang kita suka melihat bahwa ini mungkin mencipta manusia itu meniup tanah gitu. Sebetulnya sih nggak kayak seperti ini, sesederhana ini, tapi ini sudah cukup membuat orang mengerti gitu pada kondisi itu. Tapi kalau kita tahu bahwa dengan biologi molekuler itu nggak sederhana itu gitu. Kan sebetulnya kita lebih appreciate ya, lebih menghargai apa yang ada di situ itu. Jadi biologi molekuler pada zaman itu kalau enggak ya ini kan jadinya jadi buku biologi molekuler. Ya. Jadi kalau kemudian kita lihat ini terakhir aja karena ini di transdisiplin gitu. Mungkin kenapa kita lihat kalau kayak Borobudur ini ada stupanya, memang kalau orang itu ada di sini ya bisa ngelihat semut sih. Tetapi kalau dia berada di puncak stupa, ya memang ini bisa ngelihat bahwa ini bukan cuma semut yang ada, tetapi mungkin bisa ngelihat bahwa keseluruhan dari apa yang ada, bahwa itu bukan burung bangau gitu memang, tapi itu tentu saja kesadaran kita mengerti lebih lanjut mengenai aspek dari keragaman itu sendiri. Jadi saya kira itu saja dan terima kasih.